Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Kariwana, NIM D400230097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pneumatik, yaitu tugas pada mata kuliah pneumatik. Untuk yang pertama, di sini ada rangkaian satu silinder. Pada rangkaian satu silinder ini terdapat kompresor, kemudian di sini air service, di sini untuk push button dari yang digunakan untuk mengontrol udara masuk. Di sini juga ada push button. Push button ini adalah 3/2, ini 3/2, ini 3/2. Kemudian di sini ada namanya tuh pressure. Kemudian di sini ada valve 5/2, dan di sini ini untuk silindernya, yaitu satu silinder double acting. Kegunaan dari tube pressure ini yaitu keduanya tuh harus ada inputan anginnya supaya ada output anginnya. Rangkaian ini juga biasanya disebut rangkaian N karena harus kedua dari push button harus ditekan. Biasanya rangkaian ini tuh ada pada mesin cutting, mesin pada percetakan, yang dimana keduanya harus ditekan dengan tangan supaya untuk lebih aman. Langsung kita coba. Pada saat dinyalakan akan seperti ini kondisinya. Kemudian saat satu push button ditekan dan ditahan, dia tidak akan menghasilkan udara. Kemudian saat salah satunya push button lagi ditekan, dia baru maju untuk silindernya. Jadi rangkaian ini lebih aman digunakan untuk mencegah kelalaian manusia. Saat semua push button dilepas, maka silinder akan balik mundur. Kemudian untuk rangkaian satu silinder yang kedua, yaitu seperti ini untuk rangkaiannya. Untuk komponen yang digunakan yaitu ada kompresor, kemudian ada push button valve 3/2, kemudian ada valve 3/2 dengan roller A0. Di sini juga ada valve 3/2 dengan roller A1. Di sini adalah rangkaian time delay valve yang digunakan untuk memberikan penundaan ketika inputnya ditekan. Di sini ada katup satu arah dan pengontrol aliran udaranya. Jadi jika ada udara lewat dari sini, maka dia akan ketutup di sini, dan di sini akan mengontrol aliran udaranya sehingga akan masuk secara pelan-pelan. Di sini ada valve 3/2 dengan input udara sebagai pengaturnya. Di sini ada satu silinder. Rangkaian ini biasanya pada mesin hot stamping press. Ini rangkaiannya
berjalan secara otomatis. Langsung saja kita mulai. Kita tekan push buttonnya terlebih dahulu. Nah, maka akan seperti ini. Saat push button ditekan, dia silinder akan maju dan A1 ini akan aktif, sehingga valve A1 dia akan aktif dan mendorong valve yang di sini, sehingga akan mendorong mundur. Kemudian selanjutnya yaitu adalah rangkaian pneumatik 2 silinder, yang dimana ini biasanya digunakan pada mesin cutting. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu di sini ada 2 silinder, yang dimana silinder yang pertama akan maju, digunakan untuk menjepit benda kerjanya tersebut yang akan dipotong, yang sudah ditentukan ukurannya. Kemudian silinder yang kedua dia digunakan untuk memotong atau untuk cuttingnya itu sendiri. Setelah benda kerja dijepit, kemudian silinder 2 digunakan untuk memotong. Biasanya digunakan pada industri yang fungsinya itu untuk memotong material seperti lembaran baja, besi, dan lain sebagainya. Di sini ada untuk rangkaiannya, di sini ada kompresor, ada air service, ada valve 3/2 push button. Di sini ada valve 3/2, valve 3/2, valve 3/2, dan valve 3/2 lagi dengan roller. Dan di sini ada valve 5/2 dan valve 5/2 yang dengan input angin atau pneumatik. Langsung saja kita mulai. Saat push button ditekan di sini, maka yang di sini akan maju, silinder yang ini akan maju dan menahan benda kerjanya. Kemudian pada silinder yang kedua ini dia tuh berjalan secara manual, yaitu saat valve ini ditekan, maka ini silinder akan maju, langsung memotong benda kerja tersebut dan langsung balik. Silinder di sini, yang silinder yang pertama, dia untuk membalikannya itu secara manual. Setelah benda kerja terpotong, maka dibalikkan secara manual. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk rangkaian 2 silinder yang pertama. Untuk rangkaian 2 silinder yang kedua itu adalah mesin pelabelan dan pendorong benda kerja. Untuk silinder yang di bawah ini dia digunakan untuk melabeli benda kerja, dan untuk yang di atas digunakan untuk sebagai pendorong. Setelah dilabeli, didorong. Pada rangkaian ini komponen yang digunakan ada valve 3/2 dengan push button locking yang bisa ngunci, ada 2. Kemudian di sini ada untuk mengatur aliran udaranya. Kemudian di sini ada valve 5/2 dengan input pneumatik.
atau angin. Kemudian di sini ada rangkaian time delay valve yang digunakan untuk memberikan delay atau penundaan pada silinder yang kedua. Oke, langsung saja kita coba. Di sini terdapat 2 push button. Kenapa 2? Yaitu bisa dikontrol dengan 2 lokasi yang berbeda. Saat push button ini ditekan, maka maka silinder yang bawah dia akan memberikan label, dan silinder yang atas dia akan mendorong produknya keluar. Coba ini kita setting lebih banyak, 82. Kita coba lagi. Saat push button ditekan, maka silinder yang pertama akan mendorong untuk melabeli produknya, dan silinder yang atas yang kedua dia akan mendorong produk tersebut keluar dari konveyor. Oke, seperti itu untuk rangkaian silinder yang kedua. Kemudian rangkaian selanjutnya yaitu adalah rangkaian elektropneumatik atau pneumatik elektrik, yang dimana di sini pada rangkaiannya ada 3 buah silinder double acting, dan ini ada untuk rangkaian elektriknya. Rangkaian ini biasanya digunakan untuk mesin packaging atau mesin pengemasan. Silinder pertama digunakan untuk menjepit dari kardusnya itu sendiri atau packagingnya. Kemudian silinder kedua ini tuh digunakan sebagai mendorong produknya, jadi pendorong produk menuju ke kardus atau memasukkan produknya ke kardus. Untuk silinder yang ketiga dia digunakan sebagai penutup dari kardus itu dan mencegel. Jadi ini digunakan untuk menjepit kardus, ini mendorong produknya atau memasukkan produknya, dan di sini yang ketiga digunakan untuk menutup dan mensegel dari produknya. Untuk komponen yang digunakan di sini ada 3 silinder double acting, kemudian ada valve 5/2 dengan solenoid, kemudian di sini ada air service dan kompresor. Pada rangkaian elektriknya terdapat push button NC sebagai tombol stop, push button NO sebagai tombol on. Di sini ada push button, ada switch lagi atau button R2 sebagai rangkaian pengunci. Di sini ada relay R2. Kemudian ada switch lagi R2 NO. Di sini ada switch NC B0. Di sini ada relay solenoid Y1. Ada NO lagi push button, ada button switch, relay lagi solenoid Z1, switch NOA1, relay solenoid Y2, switch NOR1, NCC0, dan relay solenoid Y2, R1 switch NC, B1 switch NO, Y3 relay solenoid, A0 switch NC,
dan Y3 sebagai relay solenoid, dan R1 adalah relay. Mari kemudian selanjutnya kita coba nyalakan terlebih dahulu. Saat push button start ditekan, maka silinder 1 maju, kemudian disusul silinder 2, kemudian silinder 3 maju, dan kemudian semuanya mundur, dan begitu terus siklusnya terus berulang-ulang. Jadi begini untuk rangkaian elektrik pneumatik yang pertama. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian elektromagnetik yang kedua yang saya buat adalah mesin riveting pneumatik, atau digunakan untuk menekan paku rivet secara otomatis. Untuk cara kerjanya sendiri, di sini saat valve ini terdorong ke kanan, maka udara masuk ke sini dan terdapat flow control digunakan untuk mengatur aliran udaranya, kemudian masuk ke silinder. Nah, saat silinder maju, dia akan maju perlahan, kemudian saat sampai di depan, dia akan menahan beberapa detik, baru dia akan mundur. Maka dari itu biasanya digunakan pada mesin riveting atau mesin paku rivet secara otomatis. Untuk komponen yang digunakan yaitu di sini ada rangkaian elektroniknya, push button NO, push button NC, ini sebagai start, ini sebagai stop, dan di sini ada switch K1 sebagai rangkaian pengunci. Di sini ada relay K1, relay K2, dan relay K3, dan ada relay solenoid, ada solenoid Y1, Y2, ada switch lagi K3 dan K2 NO. Di sini ada silinder single double acting yang digabung dengan limit switch. Di sini juga ada untuk pengaturan pressure-nya. Jadi di sini tuh ketika pressure itu mencapai yang kita atur, maka dia akan mengalirkan udara dari sini ke valve 3/2. Namun ketika pressure dari udara tersebut belum tercapai, dia akan menunda terlebih dahulu. Dan di sini ada valve 5/2 dengan solenoid Y1 dan Y2. Oke, mari kita coba. Nah, saat button start ditekan, solenoid akan maju dan menahan sebentar, mundur lagi. Maju, menahan sebentar, mundur lagi. Maju, menahan sebentar, mundur. Maju, tahan, mundur. Maju, tahan, mundur. Maju, tahan, mundur. Jadi ini secara otomatis, secara elektrik. Oke, ini untuk rangkaian elektropneumatik yang kedua. Kemudian selanjutnya ini adalah rangkaian elektrik pneumatik yang terakhir yang saya buat, yaitu mesin assembly otomatis. Terdapat dua buah silinder
double acting yang dimana kerjanya yaitu saat silinder satu ini maju, dia akan maju sampai ujung dan tertahan. Kemudian silinder 2 akan maju sampai depan dan kemudian keduanya mundur. Jadi silinder satu ini digunakan untuk memposisikan komponen atau benda kerjanya. Kemudian untuk silinder kedua itu digunakan untuk memasang komponennya, memasang dan menekan komponennya. Di sini terdapat valve 5/2 dengan solenoid yang berjumlah 2. Kemudian ada air service dan kompresor. Ada push button NO sebagai start, push button NC sebagai stop, ada relay, dan ada switch NO sebagai pengunci. Di sini pengunci tombol startnya. Kemudian di sini ada switch NC, ada switch NC, ada relay, ada switch NO, ada switch NO, switch NC, dan switch NC. Dan di sini juga terdapat relay solenoid, digunakan untuk mengontrol masing-masing dari valve 5/2 ini. Oke, langsung saja kita coba. Jadi saat tombol start ditekan, silinder 1 akan maju, tertahan, kemudian silinder 2 ikutan maju, dan silinder 2 balik, silinder 1 ikutan balik. Kemudian begitu terus siklusnya. Silinder 1 maju, silinder 2 ikutan maju, kemudian silinder 2 mundur, silinder 1 mundur. Jadi bisa dibilang ini rangkaian A plus, B plus, B min, A min, seperti itu. Cukup sekian pemaparan tugas pneumatik dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.